Haleluya. Puji Tuhan, kita hadir kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Doa kami buat Anda semua supaya kebaikan Tuhan bisa memberkati setiap kita semua dan kita terus hidup di dalam rencana Tuhan, karena itu merupakan bagian yang terpenting di dalam kehidupan ini. Di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, tentu ada hal-hal yang menjadi sangat urgen di dalam kehidupan kita, bahwa kita harus memiliki persiapan untuk kehidupan kekal. Sekalipun mungkin bagian kedatangan Tuhan itu mungkin dianggap jauh bagi sebagian orang, tetapi yang saya perlu ingatkan kepada kita bahwa hari di mana manusia akan mengalami kematian secara jasmani itu merupakan hal yang sangat mutlak. Dan itu adalah hal yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Jadi juga sangat tepat kalau kita memiliki persiapan yang sempurna untuk menuju kepada kekekalan, kehidupan kekal. Jangan sampai kita menjadi orang yang sia-sia atau menjadi orang yang bodoh. Pemazmur berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya, perhatikan waktu yang Anda miliki. Perhatikanlah waktu yang kita miliki. Berjalannya begitu cepat dan sampai hari ini semakin berkurang waktu kita untuk hidup di dalam dunia yang sementara ini. Dan semakin dekat kepada kita untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Nah, bagaimana jadinya kalau Anda tidak memiliki persiapan? Sama dengan manusia hidup di dalam dunia ini, melakukan persiapan yang cukup, bahkan tergolong sempurna. Sebelum lahir, perlengkapan bayi sudah disiapkan. Sebelum lahir, nama sudah disiapkan. Sebelum lahir, hal-hal yang diperlukan sudah disiapkan. Supaya setelah lahir, semua sudah berjalan dengan lancar. Nah, hal seperti ini juga paralel, bahkan lebih utama, yaitu kehidupan yang akan datang, kehidupan yang kekal. Kehidupan sesudah di dunia ini. Karena kehidupan yang sesudah di dunia ini adalah kehidupan di mana kita akan menuju kepada satu kehidupan dengan standarisasi yang agung, standarisasi yang kudus, standarisasi yang sempurna, standarisasi surga. Kalau standarisasi duniawi, orang tua kita sudah paham, sudah mengerti, siapin popok, siapin minyak telon atau minyak-minyak yang dibutuhkan, siapin peralatan-peralatan mandi, siapin hal-hal yang seperti itu. Tapi menyangkut persiapan untuk kita menuju kepada kehidupan kekal, itu standarisasi surga. Orang tua lahiriah kita tidak paham. Kita bisa memahami itu kecuali kita benar-benar hidup berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Nih. Itulah standarisasi yang kita harus penuhi. Makanya di dalam chatting-chatting atau di dalam setiap
pengumuman yang disampaikan selalu syarat dan ketentuan berlaku. Itu untuk hal-hal dunia saja seperti itu, apalagi untuk hal surgawi, untuk kehidupan kekal. Nah, apa jadinya kalau kita tidak memiliki persiapan yang cukup? Bukankah itu akan merugikan diri manusia itu sendiri? Bukan itu akan merugikan bagi orang yang tidak memiliki persiapan? Dan setiap orang akan mengalami hal itu, artinya kita akan menuju kepada kekekalan. Semua orang, tidak ada satupun yang tidak mengalami itu. Jadi jika hal itu akan dialami oleh semua orang, maka sudah sepatutnya, sudah semestinya, sudah seharusnya Anda memiliki persiapan yang cukup. Bahkan harus sungguh-sungguh dikerjakan. Ya, dalam kehidupan hari-hari saja, yang sementara ini saja kita mau apapun kita butuh persiapan. Kita mau makan, kita butuh persiapan. Minimal kita siapkan uang. Karena kalau cuma ingin makan tapi tidak siapkan uang, maka keinginan Anda adalah keinginan yang sia-sia. Anda tidak akan pernah bisa makan kalau Anda tidak mempunyai persiapan. Sedangkan Anda sudah siapkan uang pun, Anda harus ada hal-hal lain yang harus disiapkan. Harus beli dulu makanannya. Siapkan dulu meja makannya. Siapkan dulu peralatan makannya. Siapkan ini, itu, ini, dan itu, ini, dan itu. Anda mau sekolah pun juga begitu. Harus siapkan. Anda harus datangi sekolah. Anda harus daftar dulu. Anda harus ikuti dulu, berjanji, bersedia memenuhi semua tuntutan peraturan yang diberlakukan di dalam sekolah. Baru Anda bisa masuk di dalam sekolah itu. Jadi tidak begitu keinginan, saya mau sekolah. Terus datang ke satu sekolah yang dianggap sekolah yang bagus. Tidak bisa, harus persiapan. Mau jadi pegawai negeri juga begitu. Mau jadi pegawai swasta juga begitu. Harus persiapan. Anda harus memiliki ilmu pengetahuan yang dibutuhkan. Harus memiliki persyaratan, memenuhi persyaratan yang diinginkan. Harus melakukan lamaran. Sampai prosesnya semua terpenuhi. Baru itu menjadi sebuah langkah yang bisa membawa kita untuk menuju kepada apa yang kita inginkan. Kita menginginkan seseorang, kita juga harus punya persiapan. Kata-kata harus seperti apa? Cara melobinya seperti apa? PDKT-nya seperti apa? Kalau hanya berdasarkan keinginan, tanpa melakukan persiapan, maka itu adalah sebuah kebodohan. Karena tanpa persiapan tidak akan pernah terwujud apa yang kita inginkan. Itu untuk hal duniawi, untuk yang sementara, untuk yang sifatnya lebih rendah. Apalagi kalau kita menuju kepada kekekalan, kepada kehidupan yang sesungguhnya. Di mana kerinduan kita, keinginan kita, di mana apa yang ada di dalam hati kita adalah kita ingin supaya kita bisa masuk surga. Bisa hidup di dalam kebahagiaan. Nah, tentu hal itu harus didasari dengan persiapan. Persiapan. Tuhan Yesus pernah memberikan satu ilustrasi kepada bangsa Israel. Di mana
ada seorang bendahara yang tidak jujur. Di dalam Lukas, apa yang dikatakan Tuhan di situ? Seorang bendahara yang tidak jujur dipuji oleh tuannya. Bendahara itu berkata, apa yang harus aku lakukan? Mencangkul, aku tidak bisa. Mengemis, aku malu. Maka memanggil orang-orang yang berhutang, terus kemudian dia membuat satu langkah yang begitu sempurna. Satu langkah yang menarik perhatian tuannya. Sehingga tuannya itu memberikan pujian. Bahkan Tuhan pun memberikan perhatian, memberikan ilustrasi, memberikan analogi, supaya gereja memperhatikan apa yang dilakukan oleh bendahara yang tidak jujur. Bendahara membuat surat hutang yang baru, yang berhutang 100 pikul gandum dibuat menjadi 50 pikul gandum. Yang berhutang 100 tempayan minyak dibuat menjadi 80. Ya. Lukas pasal 16, ya, ayat yang kelima. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga. 50 tempayan. Ya. Ini adalah persiapan. Terus kemudian, ayat yang ke-7. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Dia membuat persiapan. Dan tuannya memuji. Ayat 8, lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Karena ia telah bertindak cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Nah, jangan sampai perkataan itu diterima oleh Anda pada saat kita berjumpa dengan Tuhan. Jangan sampai perkataan seperti itu artinya jatuh kepada seseorang, jatuh kepada kehidupanmu apabila nanti kita berjumpa dengan Tuhan. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ayat yang ke-9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ya, ini berbicara kehidupan kekal. Jikalau mamon tidak bisa menolong, jikalau uang sudah tidak berfungsi, Anda akan diterima di dalam kemah abadi. Jikalau mamon sudah tidak berlaku, jikalau mamon sudah tidak berfungsi di dalam hidup kita. Dan aku berkata kepadamu, coba baca Lukas 16 ayat yang ke-9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ya, jikalau mamon tidak bisa menolong lagi. Artinya kalau uang nominal sudah tidak bisa menolong Anda, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jikalau uang sudah tidak bisa berfungsi, kapan uang tidak bisa berfungsi? Pada saat Anda sudah putus nafas. Pada saat dokter mengatakan bahwa sudah tidak ada harapan.
Pada saat Anda sudah harus dikeluarkan dari rumah sakit, artinya mamon yang Anda miliki, uang yang ada di dalam tanganmu, sudah tidak dibutuhkan untuk membayar rumah sakit. Jikalau mamon sudah tidak bisa menolong lagi, Anda diterima di dalam kemah abadi. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Artinya apa? Artinya persiapkan dirimu untuk kehidupan kemah yang abadi. Jikalau mamon tidak bisa menolong lagi, kamu diterima di kemah, dalam kemah abadi. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk kehidupan yang kekal. Mari kita mempersiapkan diri kita. Nah, salah satu bentuk persiapan yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, artinya kita harus mengenal kebenaran firman Tuhan. Kita harus bukan hanya mengenal, ya, kita harus mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya mempelajari dengan sungguh-sungguh, tetapi kita harus hidup di dalam firman itu. Jadi firman itu tidak hidup di dalam Alkitab. Firman itu tidak hanya tertulis di dalam Alkitab, tetapi tertulis di dalam rohmu. Tertulis di dalam roh kita. Dan Tuhan berkata, jikalau aku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku, bagaimana Tuhan bisa tinggal di dalam kita? Dan bagaimana kita bisa tinggal di dalam Tuhan? Yaitu pada saat firman-Nya hidup di dalam kita. Itu artinya kita hidup bersama dengan Tuhan. Ada satu ayat yang penting untuk kita mengerti di dalam Yeremia pasal 17. Ayat yang ke-5 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Yeremia 17, ya, terus ayat ke-5 sampai 8. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ya, terus ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya. Salah satu firman yang harus menjadi persiapan, yang harus menjadi pijakan kita adalah andalkan Tuhan. Berbicara soal andalkan, berarti ada sesuatu yang bisa diandalkan. Atau ada sesuatu yang menjadi andalan seseorang. Apabila manusia memiliki andalan atau sesuatu yang diandalkan, maka perjalanan hidup manusia terasa lebih bergairah. Perjalanan hidup manusia terasa lebih pede, lebih meyakinkan. Perjalanan hidup manusia terasa mengarah ke sesuatu yang diharapkan. Tetapi, jika manusia tidak punya andalan, atau tidak ada sesuatu yang diandalkan, maka disitulah manusia akan menjadi begitu stres, putus asa, bahkan berbagai macam penderitaan siap menghentikan seseorang. Dan memiliki sesuatu yang diandalkan atau sesuatu andalan adalah merupakan harapan.
atau merupakan bagian-bagian yang diupayakan oleh manusia supaya dia bisa berhasil karena ada sesuatu yang diandalkan. Yang menjadi masalah di dalam kehidupan ini, banyak manusia mengandalkan sesuatu yang salah. Alias manusia mengandalkan manusia itu sendiri. Manusia mengandalkan sesamanya. Nah, andalan-andalan seperti ini seharusnya tidak ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Seharusnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mengandalkan bukan manusia. Mengandalkan sesuatu yang tidak bersifat lahiriah. Pertanyaannya, bolehkah kita mengandalkan sesuatu? Boleh. Karena manusia lemah. Manusia terbatas. Jadi manusia harus punya andalan. Manusia harus mengandalkan sesuatu yang bisa menolong kelemahannya, yang bisa menolong keterbatasannya, yang bisa mengubahkan hal-hal yang membuat dia tidak bisa sukses di dalam hidup ini. Tetapi alamatnya harus tepat. Dalam Yeremia 17 ayat yang kelima tadi dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, ini alamat yang salah. Ini bukan rekomendasi Tuhan. Ini bukan kebenaran kalau manusia mengandalkan manusia. Karena siapakah manusia itu yang bisa diandalkan? Manusia punya segudang kekurangan. Manusia punya segudang kelemahan. Manusia punya segudang kebutuhan. Bagaimana mungkin manusia yang lain mengandalkan manusia yang lain? Nah, firman Tuhan berkata apa? Ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya. Terkutuklah. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Bukan saja itu bisa merugikan. Bukan saja itu tidak akan membawa kesuksesan. Bukan saja tidak bisa membawa Anda kepada apa yang diinginkan. Tetapi itu justru bisa membawa Anda kepada sebuah kutukan. Karena firman Tuhan yang mengatakan itu. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah. Ayat yang ke-6 di situ dikatakan lebih jelas. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ya. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Perhatikan baik-baik teman-teman. Kalau engkau selama ini terbiasa mengandalkan pejabat, kalau engkau selama ini terbiasa mengandalkan anakmu, kalau engkau selama ini terbiasa mengandalkan pengetahuanmu, kalau engkau selama ini terbiasa mengandalkan pengalamanmu,
Kalau engkau selama ini terbiasa mengandalkan temanmu, kalau engkau selama ini terbiasa mengandalkan pasanganmu, kalau engkau selama ini terbiasa mengandalkan orang tuamu, maka firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Artinya Anda tanpa sadar, Anda sedang mendegradasi Tuhan. Anda sedang merendahkan Tuhan. Anda sedang berpaling dari kebenaran. Anda sedang fokus kepada kemampuanmu. Anda sedang fokus kepada kekuatan manusia. Maka ayat 6 itu adalah menjadi bagian. Ia akan seperti semak mulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah yang angus. Tidak ada hasil apapun. Kalau selama tanah itu gosong, tanah itu angus. Ia seperti tinggal di padang asin yang tidak berpenduduk. Oleh sebab itu, pada saat ini, Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan mengajarkan kepada kita, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan di situ, Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Kenapa kita tidak boleh mengandalkan manusia? Yang pertama, sangat jelas firman Tuhan. Kalau kita mengandalkan manusia, berarti kita sedang merendahkan Tuhan. Seharusnya kita tahu bahwa Tuhan itu adalah di atas segalanya. Seharusnya kita pahami bahwa kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan itu jauh di atas apapun. Sementara kalau kita mengandalkan manusia, berarti kita sedang tidak melirik Tuhan. Atau kita sedang menutup mata kepada Tuhan. Padahal Tuhan yang baik. Hanya Tuhan yang baik. Tidak ada manusia yang baik. Maka kalau kita mengandalkan manusia, berarti kita berkata bahwa firman Tuhan tidak benar. Karena firman Tuhan berkata hanya Allah yang baik. Tidak ada manusia yang baik. Hanya Tuhan yang baik. Hanya Dia yang maha kuasa. Kenapa manusia mengandalkan manusia itu menjadi terkutuk? Karena memang itu tujuannya setan. Setan mau supaya kita mengandalkan sesama manusia. Setan tahu bahwa manusia begitu lemah. Setan tahu bahwa manusia tidak berdaya. Setan tahu bahwa manusia itu tidak pasti. Setan tahu bahwa manusia itu ada di dalam otoritasnya. Makanya dia membuat kita untuk mengandalkan sesama manusia. Karena setan tidak menginginkan manusia berhasil di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya. Banyak hal manusia tidak pasti. Manusia bisa berubah. Pagi dia ngomong A, nanti siang dia bisa ngomong lain. Dia bisa bilang B. Sore nanti dia bisa bilang C. Terakhir nanti dia bisa bilang Z. Manusia tidak ada yang pasti. Dia bisa berubah tergantung moodnya. Dia bisa berubah tergantung apa yang dia hadapi. Dia bisa berubah tergantung situasi yang ada di sekitarnya. Makanya jangan pernah mengandalkan manusia. Karena itu akan membuat
harapan yang sia-sia. Tidak ada yang pasti di dalam hidup manusia. Manusia untuk dirinya sendiri saja dia terbatas. Manusia untuk dirinya sendiri saja dia begitu lemah. Siang-siang dia berjanji dia memilih Anda. Tapi malam nanti dia bisa berubah. Tergantung situasi. Tergantung situasi. Hari ini dia bisa nyatakan bahwa Anda adalah segala-galanya. Dia bisa memilih Anda. Dia bisa meyakinkan dengan 1000 bahasa bahwa Anda adalah orang yang pasti akan mendampingi dia. Nanti besok dia bisa lain. Dia bisa berubah. Dia bisa katakan ada yang lebih baik. Dengan 1001 macam alasan dia bisa berubah. Tergantung situasi. Sebab itu, jangan pernah mengandalkan manusia. Firman Tuhan berkata, yang pasti itu hanya Tuhan. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Tuhan Yesus Kristus tetap sama. Ya. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus tetap sama. Kemarin dia sama. Hari ini dia sama. Sampai besok, selama-lamanya dia tetap sama. Bukankah ini yang dibutuhkan manusia? Yang tidak mengalami perubahan, pertukaran bayangan? Bukankah ini yang dibutuhkan manusia? 2000 tahun yang lalu dia baik. 2000 tahun yang lalu dia mati buat kita. Hari ini dia tetap baik. Firman-Nya kekal. Dunia bisa berubah, tapi firman-Nya, perkataannya kekal. Oleh sebab itu kita sangat tepat kalau mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu kita sangat pasti kalau kita mengandalkan Tuhan. Kita lihat di dalam Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu. Iya, langit dan bumi bisa berlalu. Anda lihat ini begitu besar ini langit dan bumi. Langit dan bumi bisa berlalu. Langit dan bumi bisa berubah. Langit dan bumi bisa hancur. Langit dan bumi bisa tidak pasti. Apa yang pasti? Firman-Nya. Apa yang pasti? Hanya Tuhan. Apa yang pasti? Yang pasti itu menjadi kebutuhan utama manusia. Karena bagaimana susahnya manusia kalau sebentar dia berubah. Dia berharap bisa menemukan kebahagiaan. Ternyata yang dunia hadirkan adalah sebuah penderitaan. Banyak orang memberi janji. Tapi manusia tidak pasti, karena dia bisa berubah. Apa yang tidak berubah? Yang tidak berubah itu hanya Tuhan. Coba kita lihat ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Iya, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Di dalam Yesaya mengatakan, sampai putih rambutmu, aku tetap dia. Aku tetap menggendong kamu. Sampai pada masa tuamu. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia punya cinta sewaktu Anda masih muda sama dengan Anda sudah tua. Sampai putih rambutmu, sampai masa tuamu, aku tetap dia, kata Tuhan. Dia tidak akan pernah berubah dan dia tidak akan pernah ingkar janji. Kuasanya tetap sama. Berapa ribu tahun yang lalu dia pernah membelah laut Teberau. Dia pernah membuat jalan apa yang tidak ada jalan di dalam hidup manusia. Karena dia yang maha kuasa.
hari ini pun dia tetap sama. Ada begitu banyak orang yang tadinya sudah tidak ada jalan. Di depan laut, tidak bisa diseberangi. Kalau diseberangi pasti mati. Tapi apabila engkau berdiri bersama dengan Tuhan, apabila engkau mengandalkan Tuhan, laut yang menutupi sesuatu yang tidak bisa dibelah oleh manusia, pada saat Tuhan berdiri di dalam hidupmu, maka semua menjadi ada jalan. Laut terbelah, karena apa? Karena dia the mighty God. Dia Allah yang berkuasa. Andalkan Tuhan di dalam hidup ini. Jangan pernah andalkan manusia. Kuasanya tetap sama. Tuhan Yesus Kristus tetap sama. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Dia tetap sama. Dahulu, today, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Firman-Nya kekal. Firman-Nya pasti. Langit dan bumi bisa berlalu. Gunung bisa pindah tempat. Laut bisa kering. Tapi firman-Nya kekal. Firman-Nya kekal. Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Firman-Nya kekal, saudaraku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan di dalam hidup ini. Firman-Nya tidak akan pernah berubah. Apapun yang dikatakan oleh Tuhan di dalam firman-Nya, ini adalah ya dan amin. Pasti, saudaraku. Tuhan Yesus Kristus tetap sama. Dahulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kalau manusia, dulu dia kuat, sekarang sudah lemah, sebentar lagi masuk kubur dia. Manusia game over. Apa yang bisa diandalkan? Jabatan? Jabatan juga paling 5 tahun di Indonesia. Itu pun juga kalau berjalan baik. Jabatan yang cuma berapa tahun saja itu dihujat habis-habisan. Karena orang lain juga kepengen jabatan itu. Apa yang kita mau andalkan dari jabatan itu? Sedangkan orang yang menjabat saja di situ, dia tidak bisa andalkan jabatannya. Apalagi orang lain cuma mengandalkan jabatan. Makanya kalau Anda sedang menderita saat ini, kalau Anda sedang punya masalah, Anda sedang hidup dalam kesusahan, mungkin jalan tidak terbuka, andalkan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus dahulu sama, hari ini dan sampai selama-lamanya. Hanya Dia yang sanggup. Hanya Dia yang bisa mengubahkan kematian menjadi kehidupan. Hanya Dia. Ya. Hanya Dia yang bisa mengubahkan kegelapan menjadi terang. Hanya Dia. Manusia tidak bisa melihat kalau manusia ada di dalam kegelapan. Bukan kegelapan di malam hari. Kalau kegelapan di malam hari cukup nyalakan lampu saja. Tapi kegelapan yang dimaksudkan di sini, di dalam Yunus dikatakan bahwa untuk membedakan tangan kanan dan tangan kiri, manusia tidak bisa membedakan. Mungkin orang berkata, bahasa seperti itu sulit kita mengerti. Tidak sulit. Manusia untuk membedakan tangan kanan dan tangan kiri saja manusia tidak bisa bedakan. Sulit, Pak, kita tidak mengerti bahasa seperti itu. Bahasa sederhananya seperti ini. Orang tidak bisa mengerti mana istrinya, mana istri tetangga. Ya itu. Bahasanya itu pengertiannya. Kenapa? Karena kegelapan menutupi manusia. Dia tidak bisa bedakan mana istrinya, mana pembantunya. Dia tidak bisa bedakan mana istrinya, mana sekretarisnya. Kenapa? Karena manusia hidup di dalam kegelapan. Manusia hidup di dalam hawa nafsu. Sudah punya istri 1 tidak cukup 2. Punya 2 tidak cukup 3. Punya 3 tidak cukup 4. Sampai belasan istrinya. Kenapa? Karena manusia hidup di dalam kegelapan. Bertanyalah kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa
bahwa Tuhan menyiapkan pasangan itu hanya satu. Kenapa manusia bisa memilih lebih? Karena manusia hidup di dalam kegelapan, tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Oleh sebab itu teman-teman, andalkan Tuhan. Ya, karena hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan hidupmu. Jangan andalkan manusia. Di dalam kekristenan jelas, kita tidak pernah diajarkan untuk mengandalkan nabi, mengandalkan rasul. Tapi kita hanya boleh mengandalkan Tuhan. Karena hanya perkataan Tuhan yang tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jikalau Anda ingin hidup pasti, di dalam setiap langkah-langkahmu, hanya Tuhan yang pasti. Andalkan Tuhan di dalam hidup ini. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.